Salam saudari, khususnya buat jemaat pelayanan bahasa Malaysia, Georgetown Baptist Church yang dipimpin oleh Pastor Daniel, dan terima kasih Pastor Daniel karena mengundang saya untuk membawa firman Tuhan pada hari ini. Kita terus dengan firman Tuhan dari tema yang saya ingin bawa adalah penyembah yang konsisten. Penyembah yang konsisten. Rujukan kita daripada Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama yang akan menjadi rujukan utama kita daripada firman Tuhan ini. Ayat yang pertama mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, dari ayat pertama ini, kita dinasihati untuk menjadi penyembah yang konsisten. Yang saya maksudkan ini adalah menghidupi gaya iman Kristiani yang benar. Menghidupi gaya iman Kristiani yang benar itu adalah mempersembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Sebab ramai orang namanya Kristen tetapi imannya mati. Menghidupi gaya iman Kristiani yang kudus yang kedua, yaitu karena tanpa kekudusan tidak dapat seorang pun melihat Allah. Dan yang ketiga, menghidupi gaya iman Kristiani yang berkenan kepada Allah, supaya kita dapat dipercayai Tuhan sendiri melalui karunia-karunia yang diberikan kepada kita, kita melayaninya dengan setia karena hidup kita berkenan kepadanya. Nah, bagaimana kita dapat menjadi penyembah Tuhan yang konsisten? Adalah dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Ini yang pertama. Mengapa perlu menjadi persembahan yang hidup? Mengapa kita perlu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Ini adalah karena hidup kita perlu berfungsi sebagai terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kita berfungsi, hidup kita berfungsi sesuai dengan firman-Nya. Menjadi terang dan garam dunia dalam apapun situasi, dimanapun kita berada. Nah, kehidupan rohani yang hidup adalah satu-satunya yang mampu berfungsi seperti melakukan kehendak Tuhan ini, yaitu menjadi terang dan garam. Kehidupan rohani, kehidupan Kristiani yang hiduplah yang satu-satunya yang mampu menggedong dan membawa rencana Tuhan ini melalui kita kepada dunia. Sebaliknya, kehidupan yang mati tiada sumber terang untuk menerangi di sekelilingnya. Dan tiada asin pada garamnya, melainkan akan dibuang keluar, kata firman Tuhan, dan diinjak-injak oleh orang jika garamnya menjadi tawar. Tidak ada gunanya. Nah, kita dipanggil untuk membawa kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa anugerah Tuhan. Dan kita dipanggil untuk membawa pengharapan Tuhan kepada orang lain dimanapun kita berada. Paulus berkata dari ayat yang kedua, daripada Roma pasal yang ke-12 ini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, hal yang membuat kehidupan rohani kita mati itu adalah, saudara, apabila kita menjadi serupa dengan dunia. Maka itu Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Sebab menjadi serupa dengan dunia akan membunuh iman kita. Dan Paulus menunjukkan caranya untuk menghidupi kehidupan rohani yang hidup.
yaitu dengan berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, maksudnya cara kita menghidupi kehidupan harian kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Ketika misalnya kita berhadapan dengan suatu keadaan hidup, apapun situasi itu yang kita hadapi itu, pikirkan apa kata firman Tuhan mengenai situasi itu. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, sebelum kita melakukan sesuatu, jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar tindakan kita. Apakah melalui ucapan kita, apakah di dalam tingkah laku kita, apakah itu di dalam kehidupan rohani kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar tindakan dan kehidupan kita. Kita perlu menghidupi iman Kristeni di dalam setiap waktu dengan firman-Nya yang menjadi dasar kita melakukan dan menghidupi kehidupan ini. Nah, kita ada punya peranan yang penting untuk menjadi seorang penyembah yang konsisten, saudari, yaitu dengan menghidupi kehidupan kekristenan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita hanya berpikir berdasarkan firman Tuhan ketika kita hanya beribadah, ketika kita di dalam gereja, ketika kita dalam pelayanan. Jangan hanya kita berpikir berdasarkan firman Tuhan ketika kita dalam situasi kehidupan rohani, tetapi selesai berada dalam situasi kehidupan rohani seperti itu, gaya hidup kita sama seperti dunia. Gaya hidup kita kembali menjadi serupa dengan dunia. Janganlah sampai kita ikut-ikutan, saudara-saudari. Kalau orang banyak lakukan ini, mungkin itu baik, itu benar. Saudara, lakukan kehidupan harianmu itu berdasarkan kepada firman Tuhan. Jadilah serupa dengan Kristus setiap masa, kata firman Tuhan, bukan dengan dunia. Dan yang pertama adalah mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup untuk menjadi seorang penyembah yang konsisten. Yang kedua, bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang konsisten dalam kehidupan kita adalah dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus. Hidup kudus melibatkan penyangkalan diri, saudara-saudari. Hidup kudus ini melibatkan yang kita bertindak untuk menyangkal diri kita. Baca daripada Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apakah kita benar-benar ingin menyembah Tuhan dan menjadi seorang penyembah yang benar dan mengalami kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita? Di dalam ayat ini, Yesus menyatakan ada harga yang perlu kita bayar. Harganya adalah memikul salib kita dan mengikuti Dia senantiasa apapun situasi yang kita hadapi. Nah, kita tahu bahwa ayat ini adalah panggilan dan pernyataan tentang penderitaan yang akan kita hadapi dalam mengikuti Yesus, bukan? Namun ayat ini mengandungi makna yang lebih dalam. Benar perkataan Yesus membayangkan penderitaan dan kesukaran. Namun bukan itu saja tujuannya Dia mengajar murid-muridnya sedemikian. Tujuan utamanya adalah panggilan kepada kita untuk membuat pilihan. Membuat pilihan di antara ketuhanannya atau diri kita sendiri di dalam kehidupan kita ini. Tujuan Tuhan untuk memanggil kita untuk memikul salib kita, menyangkal diri kita
agar kita dapat terus mengikuti Dia adalah supaya kita membuat pilihan. Siapakah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan ini? Dia ataupun diri kita sendiri. Sesungguhnya selama kita yang menjadi Tuhan atas hidup kita, kita tidak akan menjadi penyembah yang konsisten. Selama kita menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita setiap hari itu, saudara-saudari, kita tidak akan menjadi penyembah yang benar untuk memuliakan namanya. Kita harus memilih siapakah yang harus menjadi terbesar di dalam hidup kita. Kita harus memilih siapakah yang harus semakin bertambah di dalam hidup kita. Apakah Yesus seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, yang biarlah Yesus semakin bertambah di dalam hidupnya dan dia semakin kecil, ataupun kita sebaliknya akan tetap menjadikan diri kita yaitu yang adalah Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan, seorang yang harus memimpin, seorang harus menjadi ketua dalam hidup ini. Dan itu haruslah Dia. Nah, kita perlu mengizinkan agenda dan keinginan kita tunduk kepada agenda dan keinginan Tuhan. Ayat yang ketiga ke ayat yang kelima daripada Roma pasal yang ke-12 ini Paulus berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dengan demikian kita akan hidup dalam kekudusan sebagai penyembah Tuhan yang konsisten. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat menjadi penyembah Tuhan yang konsisten dalam apapun situasi yang kita hadapi, baik ketika kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan, baik ketika kita bersendirian, yaitu dengan mempersembahkan hidup kita setiap hari berkenan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan melibatkan komitmen untuk taat mengasihi Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan ini melibatkan komitmen setiap hari untuk taat mengasihi Tuhan. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga 38. Matius 22 ayat 37 hingga 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jika mengasihi Tuhan bukan keutamaan kita dalam hidup ini, saudari, kita kehilangan tujuan hidup kita. Mungkin saja kita berusaha dan berjaya dan berhasil di dalam semua yang kita lakukan. Kita berjaya untuk mengumpul uangnya banyak-banyak sehingga kita menjadi orang Kristen yang orang-orang yang kaya dalam kehidupan ini. Kita boleh memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudari. Tetapi jika mengasihi Tuhan bukan keutamaan kita dalam hidup ini, kita kehilangan tujuan hidup kita. Dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan adalah sangat penting. Tetapi bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan dengan baik? Apakah dengan terlibat dalam pelayanan dan beribadah dan sebagainya itu? Nah, semuanya itu baik, saudari. Karena semuanya itu merupakan bagian dari kasih kita kepada Tuhan. Namun itu tidak mencukupi.
Karena adalah mungkin untuk merasakan kasih terhadap Tuhan tanpa ada komitmen. Boleh saja kita menghadiri ibadah dan bernyanyi dengan begitu indah tanpa perasaan kasih, atau untuk menaati tanpa kasih. Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Dia akan menaatinya. Tetapi tidak semua orang yang menaatinya mengasihi Tuhan. Hakikatnya itu sebabnya ketaatan adalah suatu enigma, suatu keadaan yang sukar untuk difahami di dalam Alkitab. Jadi bagaimana kita akan tahu kita ini mengasihi Tuhan dengan cara yang benar? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat mengasihi Tuhan? Motif, saudara-saudari, motif ketaatan yang membezakan, yang membuat perbezaan itu. Motif itu yang akan membuat perbezaan. Nah, untuk mengetahui kita benar-benar taat mengasihi Tuhan ini, lihat motif kita. Ketaatan yang lahir dari kasih adalah kuncinya. Lahir dari kasih adalah kuncinya. Ketaatan yang lahir dari kasih menjadikan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam kita melakukan perintah Tuhan, jangan karena sebagai keharusan semata-mata, melainkan biarlah kita lakukan perintah Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan dengan taat dan ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Sehingga di waktu kita memakai karunia-karunia yang berlainan-lainan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, kita akan melayani oleh karena ketaatan yang lahir dari kasih kita kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-6 hingga ayat ke-8 seterusnya berbicara tentang bagaimana Paulus menggalak, pakaikan karunia-karunia itu. Tapi biarlah itu dipakai karena lahir dari kasih kepada Tuhan dengan taat dalam apapun situasi. Dia mengatakan ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia Dia yang menugurkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah yang melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kita telah mendengar firman Tuhan buat hari ini, saudari, yang menuntut kita untuk menjadi seorang penyembah yang konsisten, yang setiap hari senantiasa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah yang konsisten di dalam apapun situasi yang kita hadapi di dalam hidup ini, saudari. Oleh itu, firman Tuhan menasihatkan kita untuk senantiasa mempersembahkan hidup kita ini setiap hari, baik ketika kita bersama dengan jemaat Tuhan di dalam ibadah, maupun ketika kita seorang diri, baik bersama dengan keluarga, baik ketika kita hidup seorang diri. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita perlu menjadi penyembah yang konsisten. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena
Engkau berbicara kepada kami pada hari ini melalui firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan ini akan terus menuntun kehidupan kami selama ini ya Bapa, sekalipun kami berhadapan dengan situasi yang sukar di masa ini. Tolong kami untuk terus mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.